Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warga desa Sukawati. Semoga kita sekalian dalam lindungan Allah, dimudahkan semua urusan kita. Setelah cerita basement gedung yang pertama, beberapa dari teman yang berada di sekitar basement yang mendengarkan tertarik untuk bercerita dengan saya juga. Berbagi pengalaman mereka selama ini yang ternyata ketika saya mulai mencocokkan cerita mereka dengan pengalaman pribadi saya ternyata nyambung. Saya pun lihat kolom komentar di cerita pertama basement gedung, ada beberapa yang mulai menebak lokasi. Tapi ya mohon maaf, saya gak bisa beritahukan nama gedungnya. Silahkan untuk menyimpulkan sendiri. Baik, basement gedung yang part 2 ini kita mulai dari ruang kerja saya. Waktu kerja jam siang nggak pernah ada gangguan dari mereka. Semua terjadi ketika malam. Kadang suara, benda bergerak, kertas jatuh, kadang ada buku geser, kursi mundur. Kadang karena saking gemesnya kalau ada yang gerak, saya pun kadang saya bantuin geser-geser barang itu. Lama-lama saya banting. Kadang yang gampang bikin jengkel ini, kadang ada pintu ini diketuk ketika malam dan memang gak ada orang di luar karena pintu ruangan saya ini kan dari kaca. Jadi kalau ada orang ngetuk pintu, bayangannya pasti ada. Cuman kadang pintu ini bunyi sendiri, tetapi gak ada orang di luar. Dulu sih, kalau dulu ketika awal saya kerja di sini, perempuan yang di panel listrik itu, yang di cerita awal saya itu, kadang duduk di sofa ruangan saya dan duduk diam, nggak ngapa-ngapain sih. Kenapa saya nggak kaget? Karena memang dari tahun berapa ya, tahun 2000-an itu saya sudah sering ketemu yang seperti ini. Nanti di lain waktu saya ceritakan lah ya pengalaman pribadi saya dan kapan saya mulai jumpa dengan mereka. Baik, lanjut. Nah, satu saat kantor kami ini mau nyewa satu ruangan di pojok gedung yang sebelumnya jadi gudang buku. Saat saya survei ruangannya, memang tempatnya lumayan luas, adem. Saya survei dengan orang yang pengelola gedung. Nanti ketika jadi ruangan pojok itu kan digembok dari luar. Ketika dibuka, ada yang janggal. Saya heran kenapa ada anak-anak di dalam gudang itu duduk-duduk di pojok ruangan. Kan gedungnya dikunci dari gudangnya itu kan dikunci dari luar. Orang yang antar saya sepertinya nggak melihat, karena saya kode pakai mata, dia nggak respon. Saya kasih isyarat, itu yang antar pun nggak paham. Oh, berarti hanya saya ngelihat. Mereka hanya duduk diam, nunduk, dan membelakangi satu sama lain. Di samping ruangan kami sewa itu ada tempat tinggal sementara para pekerja warung. Dan mereka tuh dulu pernah bercerita sama saya, memang kalau malam sering dengar ada suara anak-anak bermain di tengah malam. Padahal ini basement gedung kan tertutup ya. Dalam pikiran saya mungkin mereka lah, mungkin. Lanjutan mengenai wanita yang terbang yang dulu bantu menyembuhkan bapak yang homeless itu ya. Wanita ini sebenarnya sering terlihat duduk di lantai 5 bagian atap. Suka duduk di atap menggoyangkan kakinya. Ini ada hubungannya dengan teman-teman yang tinggal di bawah atap itu.
Beberapa orang yang tinggal di bawahnya pernah cerita kalau lantai 3 dan 4 gedung itu agak creepy memang. Beberapa dari mereka pernah ketemu sosok wanita itu di jendela lantai 4. Kadang masuk di lantai 3, di pojokan, di tangga. Ada orang yang pernah cerita jam 1 dia terbangun mau ke kamar mandi. Dia merasa seperti ada yang mengawasi dari belakang. Dan memang iya, wanita itu di belakang dia. Orang itu pun lari kembali ke kamarnya. Ini cerita lama di salah satu gedung pojok ya. Ini sebelum saya masuk kerja sini. Ini cerita dari orang. Jadi dulu ada salah satu security yang patroli karena dia mendapati ada bayangan orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Jadi ada 2 orang. Yang satu dia jaga di atas, yang satu naik ke lantai 4 karena dia lihat bayangan itu di lantai 4 ya. Karena mengira itu pencuri. Namun endingnya menyedihkan, security itu terjatuh dari lantai 4 dan meninggal. Yang menyebabkan terjatuh sampai sekarang kurang tahu apa. Beberapa lama setelah kejadian itu, ada salah satu karyawan di ujung ruko ini cerita ketika lagi lembur di lantai 3, ekor matanya ini melihat ada orang lewat di tangga menuju lantai 4. Menurut dia itu sosoknya sama seperti security yang meninggal, tapi dia nggak notice sama sekali karena dia sempat menegur dan malam Pak gitu, dan tidak dijawab gitu. Cuman karena dia lagi sibuk kerja, dia nggak mikirkan banget. Di sela-sela dia udah selesai kerja, dia mikir kok ada orang naik ke atas, kan kantor dia kan tertutup. Wah mungkin security lagi patroli. Tapi dia sadar, dia turun ke bawah. Di kantor itu ternyata dikunci dari dalam. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa masuk harusnya. Maka merindinglah dia. Segera pulang ke rumah karena ketakutan. Di parkiran mobil pun ada beberapa versi lain ya. Selain mobil yang bergerak dulu itu tidak ada supirnya. Salah seorang security pernah memergoi wanita di dalam mobil karena mesin mobilnya itu hidup terus dan dalam waktu yang lama. Setelah didekati mobil itu ternyata wanita itu mukanya hancur. Kamar mandi basement pun dulu perbaikan. Selain cerita anak-anak yang masuk ke ruang belakang toilet itu, juga ada cerita lain. Penjual koran tuh pernah malam-malam menggunakan toilet itu. Baru turun sebentar, maka dia lari ketakutan sampai pos depan. Dia cerita ketika dia jongkok di atas kloset itu, ada tetesan air dari atap kamar mandi. Atapnya itu kan cordak beton ya, dan tetesannya itu warna merah. Seketika bak air mandinya itu berubah jadi merah semua. Tanpa pikir panjang, dia pun segera lari, saking ketakutannya sampai ke depan. Sepanjang dia lari itu, dia mendengarkan suara orang yang tertawa. Sepertinya sih bapak itu kapok untuk ke toilet basement malam hari. Saya sering lihat dia itu kalau datang ke basement siang biasanya. Ya, begitulah kira-kira cerita basement gedung kami ini. Dan saya pun masih bekerja di tempat ini dan terkadang masih jumpa dengan mereka. Buat teman-teman dimanapun berada, intinya jangan pernah ada rasa takut pada mereka. Ketika Anda memberanikan diri, insya Allah mereka akan menjauh dari Anda. Kita akan lanjut lagi di lain waktu. Pengalaman pribadi saya, awal mula bisa jumpa dengan mereka-mereka. Assalamualaikum, see ya.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.